Namaskar. Hello student. Good morning. How are you today? I hope all of you in a good condition and also have a good time with your family ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPS bersama Miss Putri. Nah, anak-anak, Miss Putri akan melanjutkan pembelajaran ke tema 2. Yeay, kita sudah tema 2 ya. Tema 1 sudah berakhir dengan PH kemarin ya anak-anak. Nah, anak-anak, bagaimana PH kemarin? Miss Putri harap kalian semua memperoleh nilai yang memuaskan. Hari ini Miss Putri akan melanjutkan ke tema 2 ya anak-anak. Namun sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Join your hand and close your eyes. Start. Dear God, please bless myself, my teachers, and my friends so we will understand the lesson that we will get today. Dear God. Berdoa selesai. Ya, Miss Putri rasa kalian sudah tidak sabar untuk pembelajaran hari ini. Baiklah kalau begitu, kita mulai saja ya. Let's check it out. Selamat pagi anak-anak. Namaskar, welcome to the lesson again with Miss Putri ya. Nah, untuk pembelajaran IPS kali ini Miss Putri akan melanjutkan ke tema 2 ya anak-anak. Karena tema 1 sudah selesai kita bahas dan sudah PH di 2 minggu yang lalu ya. Nah, kalian kan baru saja selesai lomba-lomba 17 Agustus ya anak-anak. Semoga kalian refresh dan sekarang sudah siap kembali untuk mengikuti pembelajaran. Oke? Nah, sekarang Miss Putri akan melanjutkan ke materi tema 2. Kira-kira materinya apa ya? Nah, mungkin dari kalian ada yang sudah membaca atau belum ya? Belum sama sekali. Miss, saya belum dapat baca sama sekali. Oh ya, nggak apa-apa. Sekarang Miss Putri akan jelaskan. Yang pertama adalah tentang jenis-jenis usaha pariwisata, di mana di tema 2 ini Miss Putri akan membahas tentang kegiatan ekonomi ya. Yang pertama adalah jenis-jenis usaha pariwisata. Bali, tempat tinggal kita bersama ini, terkenal dengan dunia pariwisata. Jadi Miss Putri rasa kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah-istilah pariwisata dan juga kegiatan yang ada di dalamnya ya. Pariwisata mendatangkan devisa negara yang besar, jadi sangat berperan dalam kegiatan ekonomi ya anak-anak. Nah, gambar pertama di sini ada jenis-jenis usaha pariwisata yaitu perhotelan ya, ada penginapan, bungalow, resort, villa dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk penginapan, jadi termasuk jasa ya, jasa penginapan di bidang pariwisata ya. Kemudian yang kedua adalah penjualan cenderamata. Jadi selain pengusahanya ada juga penjualnya atau pedagang cenderamata. Jadi ini bisa kita temukan dan banyak sekali kita temukan di sekitar wilayah Kuta karena di sana pusat dari pariwisata di Bali ya anak-anak. Kemudian ada juga perdagangan makanan. Ya, biasanya kalau kalian main ke tempat-tempat pariwisata pasti banyak sekali deh ya yang jual makanan dan juga minuman, karena perdagangan ini cepat berputar ya, uang cepat berputar di dunia perdagangan. Kemudian di sana juga melibatkan produksi, distribusi dan juga konsumsi ya. Yang terakhir ada travel agent. Ya, karena wisatawan yang datang dari luar negara atau jauh luar daerah, luar kota itu tidak mungkin membawa kendaraan ya. Mereka pasti akan menyewa atau menyewa kendaraannya atau menyewa jasa pengantar yang disebut dengan travel agent. Ya, sekian jenis-jenis usaha pariwisata. Kemudian kalau kalian menemukan yang lain bisa ditambahkan lagi ya anak-anak. Selanjutnya ada kelompok kegiatan-kegiatan dalam ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi itu dikelompok-kelompokkan ya nak. Yang pertama adalah agraris. Apa saja yang termasuk agraris? Ada pertanian, perkebunan, kehutanan. Ada 2 lagi yang belum Miss Putri sebutkan di sini yaitu perikanan dan juga peternakan ya.
Selain agraris, ada juga kegiatan non-agraris dalam dunia ekonomi. Yang termasuk kegiatan ekonomi non-agraris itu adalah ada jasa, ada industri, transportasi, dan pertambangan. Jadi semuanya mendatangkan nilai rupiah ya, nilai ekonomi. Tujuan kegiatan ekonomi ini adalah satu ya nak, meningkatkan kesejahteraan ya. Selanjutnya, Miss Putri akan menjelaskan khusus tentang agraris. Apa sih itu agraris ya? Nah, ini sudah terlihat gambar pertama. Jadi agraris itu kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Yang pertama adalah kehutanan ya. Sudah jelas terlihat di sana ada beberapa orang yang menyemai bibit ya. Jadi mereka menanam tanaman yang besar-besar karena ada juga yang disebut dengan hutan industri. Artinya supaya mereka tidak menyalahi aturan dengan menebang pohon sembarangan, mereka membuat khusus untuk industri ya. Jadi bisa ditebang ya untuk dimanfaatkan sebagai industri, misalnya mebel atau bahan bangunan ya. Kemudian yang kedua ada ini perkebunan ya nak, ada pohon melon. Kalau tidak salah itu melon ya. Buahnya ranum-ranum sekali ya. Jadi kegiatan ekonomi agraris perkebunan ini biasanya banyak dilakukan masyarakat di pegunungan atau di pedesaan ya. Jadi hasilnya itu nanti akan dibawa ke pasar atau mungkin kalau hasilnya bagus itu akan bisa diekspor ke luar negeri dengan nilai rupiah yang lebih tinggi lagi ya. Selanjutnya adalah peternakan. Nah, banyak sapi di sana. Jadi peternakan ini juga menghasilkan devisa yang banyak, mengingat sebagian besar dari kita tidak hanya di Indonesia, begitu juga dengan di dunia mengkonsumsi daging. Ya. Jadi untuk peternakan di sini yang diambil tidak hanya dagingnya tapi susunya juga. Ya. Sehingga penghasilan masyarakat itu semakin meningkat. Jadi peternakan ini bisa dilakukan di masyarakat pedesaan atau pegunungan juga bisa, dataran rendah juga bisa. Tapi kalau di perkotaan itu tidak memungkinkan, bukan karena iklimnya tetapi karena wilayahnya. Jadi sudah sempit ya, wilayah tidak mencukupi. Selanjutnya ada pertanian. Dunia pertanian itu banyak dilakukan oleh masyarakat di pedesaan juga ya, karena wilayahnya juga memerlukan lahan yang luas. Yang termasuk pertanian itu tidak hanya padi saja, ada singkong, ada ketela pohon ya, kemudian ada jagung juga di dalamnya. Jadi semua kebutuhan pokok itu biasanya masuk ke dalam dunia pertanian. Selanjutnya adalah banyak ikan ya nak, mengingat Indonesia adalah negara maritim. Artinya 70% dari wilayah Indonesia itu adalah lautan. Nah, otomatis hasil perikanan Indonesia itu juga sangat melimpah ya. Ikan-ikan ini juga bisa diekspor loh nak, bisa ke Jepang, kemudian ke negara lain atau Korea ya, Cina yang mengkonsumsi ikan dalam jumlah yang banyak. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke non-agraris ya. Kegiatan non-agraris, kegiatan ekonomi non-agraris ini adalah kegiatan ekonomi yang tidak memanfaatkan sumber daya alam sepenuhnya. Jadi mungkin dia memanfaatkan sumber daya alam tapi tidak semuanya ya. Yang pertama adalah pertambangan. Nah, pertambangan di sini bisa kalian lihat ya. Jadi dia tidak memanfaatkan tanaman, tidak memanfaatkan binatang, dia hanya pure memanfaatkan mesin untuk menggali dan mencari sumber daya alam di dalam bumi ya. Selanjutnya adalah pelayanan profesional seperti guru, kemudian pegawai, kemudian polisi, tentara ya. Itu termasuk bidang non agraris. Selanjutnya ada perdagangan juga. Nah, perdagangan juga termasuk non agraris ya nak, karena dia hanya menyalurkan saja ya. Jadi produsennya si petani itu dan si pekebun itu memberikan hasilnya atau yang dibeli oleh pedagang kemudian disalurkan ke konsumen. Jadi fungsi perdagangan di sini adalah sebagai distributornya. Nah, di sini ada dunia industri. Jadi dunia industri yang Miss Putri bahas di sini adalah tentang pabrik mobil
Jadi banyak juga pabrik-pabrik lainnya, bahkan tidak hanya yang besar-besar. Pabrik rumahan, artinya usaha kecil menengah yang bisa dilakukan di rumah. Misalnya kalian membuat kue, kemudian kue kalian enak, banyak tetangga yang ingin membeli ke kalian. Satu hari kalian menghasilkan 5 kue. Nah, itu juga termasuk industri, tapi industri kecil ya. Industri rumahan namanya ya. Yang terakhir adalah jasa keterampilan. Jadi ini adalah jenis kegiatan ekonomi non agraris bidang jasa, tapi jenis jasanya yang keterampilan, bukan yang profesional ya. Di sini ada salon. Selain salon ada juga bengkel. Selain bengkel ada juga sopir. Nah, itu termasuk ke dalam usaha-usaha atau kegiatan ekonomi non agraris. Oke? Selanjutnya adalah tentang jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi jenis kegiatan ekonomi masyarakat itu dibagi-bagi lagi ya. Miss Putri kelompok-kelompokkan di sini. Ada apa saja? Ayo kita simak bersama. Pertanian dan perkebunan. Yang termasuk pertanian dan perkebunan itu ada padi, jagung, kopi, teh, kelapa sawit, dan tebu. Jadi dipisahkan yang mana hasil pertanian, yang mana perkebunan ya nak. Kemudian yang kedua ada peternakan dan perikanan. Apa saja hasil peternakan dan perikanan? Ya, ada kambing, sapi, unggas, udang, ikan. Kemudian ikannya ada 2 ya, ikan air laut dan ikan air tawar. Jadi beda ya. Kemudian ada kehutanan dan perindustrian. Nah, ini saling berkaitan ya. Di mana hasil hutan kemudian akan diolah di bidang perindustrian. Hasil hutan itu ada jati, mahoni, kemudian pabriknya itu bisa pabrik kaleng, pabrik sepatu, dan pabrik kertas. Next, yang terakhir ada pelayanan jasa. Seperti yang Miss Putri berikan tadi, pelayanan jasa itu ada 2, yaitu jasa profesional dan jasa keterampilan ya. Contohnya itu ada dokter, penjahit, arsitek, dan agen. Selanjutnya, kegiatan ekonomi juga dibagi menjadi 2, yaitu usaha perseorangan dan usaha kelompok. Nah, apa sih usaha perseorangan itu? Usaha yang dimiliki dan dijalankan sendiri, menanggung kerugian dan menikmati keuntungannya sendiri tanpa sangkut paut orang lain. Jadi bebas menjalankan usahanya sendiri ya Nana, tanpa ada tekanan, tanpa ada tuntutan dan minta ganti rugi atau dan lain sebagainya ya dari pihak lain karena dia menjalankannya sendiri. Tetapi negatifnya adalah modal yang terkumpul lebih sedikit sehingga usaha yang dijalankan itu mayoritas kecil ya. Nah, ini salah satu contoh dari usaha perseorangan yaitu bengkel dan juga warung ya. Jadi keuntungan dan juga kerugiannya dinikmati sendiri. Selanjutnya adalah ada firma. Kalian pernah mendengar kata firma? Ya, mungkin sebagian dari kalian pernah mendengar dan sebagian lagi masih asing di telinganya ya. Oke, Miss Putri di sini jelaskan sedikit karena nanti akan lebih jelasnya bisa kalian simak di video ya. Firma ini adalah kegiatan ekonomi dengan jenis kelompok, tapi kelompoknya itu kecil ya, minimal ada 2 orang. Jadi nanti modalnya digabung bersama, kemudian nanti kerugian dan keuntungan sama-sama ditanggung ya. Selanjutnya ada CV. CV ini adalah persekutuan komanditer. Artinya CV ini dijalankan dengan 2 anggota, yaitu anggota pasif dan anggota aktif, di mana anggota pasif itu hanya memberikan modal saja tanpa menjalankan usaha, sedangkan anggota aktif menjalankan usaha tanpa memberikan modal, tapi nanti keuntungan dibagi 2. Oke? Kemudian dilanjutkan dengan PT, yaitu perseroan terbatas ya. Perseroan terbatas ini sudah dinaungi oleh hukum karena mengingat perseroan terbatas ini usahanya skupnya sudah besar, kelompoknya banyak ya anak-anak, kemudian modalnya itu berasal dari penjualan saham ya. Selanjutnya ada BUMN. Apa itu BUMN? BUMN itu adalah badan usaha milik negara. Kenapa milik negara? Karena badan usaha ini, badan usaha yang besar seperti Perum dan PT itu tergabung
dalam BUMN. Nanti modalnya diberikan oleh negara ya, dan keuntungannya pun akan dibagi ke negara. Itu BUMN. Selain BUMN ada juga BUMS, yaitu badan usaha milik swasta. Artinya Perum dan PT itu tergabung menjadi satu, tetapi dalam bentuk swasta, jadi masih mandiri, tidak dibantu oleh negara ya. Modalnya lebih besar, kemudian skup usahanya lebih besar juga, tapi dikelola secara mandiri ya. Selanjutnya ada BUMD, badan usaha milik daerah. Artinya Perum atau PT yang ada di suatu daerah atau kabupaten itu dikelola oleh pemerintah daerah, diberikan dana bantuan dalam bentuk modal oleh pemerintah daerah kepada perusahaan tersebut, sehingga nanti keuntungannya bisa dirasakan oleh pemerintah daerah juga ya. Selanjutnya ada koperasi. Nah, ini badan usaha yang paling unik. Kenapa Miss Putri bilang unik? Karena asasnya kekeluargaan anak-anak. Tujuannya tidak mencari laba, tetapi untuk mensejahterakan anggota-anggotanya. Jadi para anggotanya wajib membayar iuran wajib dan juga simpanan pokok dan juga simpanan wajib ya. Nanti itu terkumpul dan itu dijadikan untuk modal usaha. Hasil usahanya nanti akan dibagikan di akhir tahun dalam rapat anggota tahunan ya. Jadi semua anggota akan mendapat SHU, sisa hasil usaha. Nah, kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut termasuk dalam usaha yang dikelola secara kelompok ya. Jadi tidak sendiri lagi. Nah, anak-anak, pengaruh kegiatan ekonomi apa saja sih? Pengaruh kegiatan ekonomi itu sangat besar terhadap kehidupan manusia. Bayangkan saja bila uang tidak ada ya. Jadi, kegiatan ekonomi itu memberi kesejahteraan kepada manusia, sehingga manusia bisa memenuhi kebutuhannya ya. Dengan berjalannya kegiatan ekonomi dengan lancar, maka akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat ya. Merupakan kondisi di mana kebutuhan masyarakat terpenuhi sehingga dapat hidup layak, mengembangkan diri dan melaksanakan fungsi sosialnya. Kalau tatanan kehidupan sudah berjalan dengan lancar, otomatis hidup akan menjadi normal ya. Jadi kegiatan ekonomi itu sangat memegang peran penting dalam berjalannya kehidupan manusia. Nah, bagaimana dengan usaha yang dikelola secara berkelompok? Tadi Miss Putri udah jelasin ya nak, tapi sedikit ya. Nah, untuk lebih lengkapnya Miss Putri akan sajikan dalam bentuk video. Silahkan disimak baik-baik. Semoga semua materi yang Miss Putri sajikan kali ini bisa kalian pahami dan kalian ingat dengan baik ya. Let's move to the next video. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam hal bagi hasil. Contoh usaha ekonomi yang dikelola secara bersama-sama antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Biasanya pendiri firma adalah orang-orang yang sudah saling kenal. Setiap anggota firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Risiko tindakan anggota firma ditanggung bersama. Yang kedua adalah CV atau persekutuan komanditer. CV adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih. Modal CV berasal dari pengusaha itu dan dari beberapa penanam modal. Pengusaha menjadi pimpinan perusahaan dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan. Para penanam modal mempercayakan pengelolaan CV kepada pengusaha. Sebuah perusahaan yang berbentuk CV bisa dikembangkan dari firma. Hal ini terjadi bila sebuah firma ingin mengembangkan usaha dan membutuhkan tambahan modal. Yang ketiga adalah PT atau perseroan terbatas. PT adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham yaitu surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam sebuah perusahaan. Yang keempat adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ada 3 bentuk perusahaan negara, yaitu perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perusahaan perseroan. Dan yang kelima adalah BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah.
BUMD adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah antara lain turut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, perusahaan daerah juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur. Dan usaha ekonomi yang dikelola kelompok selanjutnya adalah koperasi. Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam koperasi berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Di Indonesia, ada 5 bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran Miss Putri hari ini? Apakah kalian memahami materi yang Miss Putri berikan? Semoga kalian semuanya memahami materi yang Miss Putri sampaikan tadi ya. Namun, bila belum, kalian bisa mengulang kembali video dari Miss Putri, atau kalian bisa kontak Miss Putri langsung lewat nomor WhatsApp Miss Putri ya, yang bisa kalian tanyakan ke wali kalian masing-masing ya nak. Oke, pembelajaran hari ini Miss Putri tutup dengan namaskar.